Ya banyak yang senang begini, tapi lebih banyak yang kalau gini kan lebih menarik, gitu kan ya? Nah, gitu. Kalau saya sih sudah sampai tingkatan yang begini yang lebih menarik daripada begini, gitu kan? Tapi yang muda-muda itu pasti lebih senang yang begini, kan, gitu ya? Nah, jadi misalnya ini, sini. Tapi tentu kalau depannya saya buat dia dari sini, gitu ya? Penyelesaian di sana nggak begitu dong. Itu nggak ke sana dong, gitu kan? Maka ini harus ke sini misalnya. Coba kesan ruangnya gimana? Gitu kan? Kesan ruangnya lebih gila. Nah, ini nanti ke sini, sini. Lupa kan kepalanya jadi agak ke belakang. Emangnya nggak boleh apa kepala di belakang itu? Gitu ya? Boleh, di selangkangan aja boleh kok kalau di belakang. Yang tadi saya katakan begini ini kan kepala di selangkangan ini, gitu kan? Mau di selangkangan aja boleh kok. Makanya manusia itu kepalanya selalu di atas. Bagaimana kalau dia sedang balet? Nah, balet yang kepalanya sampai di bawah itu. Nah, sebetulnya membuat bonsai itu saya meminjam istilahnya Mas Robert, pose. Misalnya orang sedang menari begini, Anda potret. Itu bisa menjadi inspirasi membuat bonsai. Nah, nari begini betul kepalanya di atas. Sampai kalau sedang balet. Nah, yang kepalanya sampai melungker-melungker di bawah, ada karu-karuan itu. Sedang Anda pas begitu Anda potret. Nah, kepala juga, tapi di mana? Gitu loh. Ada dong balet yang kepalanya selangkangan? Ada. Pemain sirkus menggabungkan badan. Gitu ya. Terus yang pasangan itu. Gitu loh. Kalau pas orang balet pasangan berarti pohonnya harus dua. Enggak harus. Pohon satu. Yang kita tangkap itu kan gerak dan komposisi daripada itu. Meskipun dia dua orang, gitu ya. Tapi kita potret, anggap ini sebagai sebuah benda seni, gitu ya. Terus kita membuat apa namanya? Tiruan itu. Miniatur. Bukan miniatur. Imitasi. Apa? Bukan imitasi istilahnya. Jadi setelah itu kita potret, kita buat lagi, tapi bahannya adalah pohon, gitu. Bahasa Inggrisnya resemble. Ya, resemble. Ya. Aku ngerti nih sambel. Resemble. Bukan. Duplikasi juga bukan. Meniru. Replikasi deh, gitu kan? Nah, replikasi, tapi bahannya menjadi pohon, gitu ya. Jadi bonsai itu dulu kan konsepnya miniatur pohon, gitu kan? Gampangannya gitulah, saudara. Saya menambahkan alternatif yang kedua, bonsai itu adalah karya seni yang bahan utamanya adalah pohon. Tapi belum tentu saya membuat miniatur pohon, belum tentu, gitu. Salah satu contoh, sebetulnya secara tidak sadar Jepang sudah mengembangkan itu, yang namanya Kimura. Salah satu karyanya judulnya adalah Flying Dragon, naga terbang. Kalau dia kasih judul itu, apa pada saat dia mikirnya membuat miniatur pohon? Pasti bukan. Dia mikirnya membuat naga yang sedang terbang, dia tidak gambarkan tapi dengan pohon, gitu loh. Nah, itu konsep saya yang kedua membuat bonsai, yaitu membuat karya seni yang bahan utamanya adalah tumbuhan atau pohon, gitu. Nah, jadi konsepnya apa? Anda setelah melihat bahannya, waduh, aku mau bikin Bali dancer misalnya, ya toh, penari Bali. Anda terkesan dengan gerak tari Bali itu. Nah, bahan yang ada ini Anda buat mereplikasikan tadi itu Bali dancer itu. Itu konsep yang saya tawarkan di dalam pembuatan bonsai, yaitu membuat karya seni yang bahan utamanya adalah tumbuhan atau pohon. Kalau konsep yang biasa dipakai orang banyak itu kan bonsai adalah memang membuat miniatur pohon, kan gitu kan? Membuat pohon memang. Ini enggak, pohon itu sebagai bahan. Ya. Oh boleh. Oh, ada dapat oleh-oleh. Jangan nunggu saya selesai. Kata souvenir lagi kalau bertanya ya. Ya. Dari Kudus Pak. Ya.
Pertanyaan untuk bonsai yang prakaranya itu minim, Pak. Selain mengakalinya dengan batu, dengan apa lagi gitu, Pak? Selain dengan batu, selain dengan tanah, selain dengan lumut-lumutan, itu dengan apa lagi gitu, Pak? Prakaranya yang minim gitu, Pak. Oh, Ya agak pincang gitu istilahnya. enggak, artinya sudah katakan enggak nampak akarnya gitu toh. Itu gampang. Itu bicaranya kemudian soal pot. Kalau yang seperti itu potnya kasih yang tebal. Kenapa potnya kasih yang tebal? Supaya terkesan orang itu pohon itu menggunjang ke dalam. Kalau menggunjang ke dalam akarnya nggak kelihatan. Ya, benar kan? Ya, tapi kalau akarnya Anda ingin tampilkan, Anda kasih potnya yang tebal, pasti terasa gak enak. Potnya tipis, itu untuk memberikan kesan lebih kokoh dan mencengkramnya akar itu. Itu soal pot. Iya, Pak. Yang saya tanyakan lagi ini, Pak. Soal gaya. Seumpamanya gayanya itu yang formal, tapi prakaranya minim gitu, Pak. Gimana supaya cantik, tapi nggak ada mensiasatinya seperti batu atau Anda kan tanyanya ini formal, aku nggak bicara gaya. iya ya, Pak. Pokoknya akarnya minim. Iya gitu. Bagaimana mensiasatinya selain dengan batu, lumut dan sebagainya? Loh, sudah tak jawab toh. Potnya kasih yang dalam supaya terkesan pohon itu menghujam ke dalam. Kalau potnya tipis kan nggak akan ada kesan menghujam ke dalam kan? Dan karena menghujam ke dalam, wajar dong kalau akar tidak kelihatan. Ya. Yang Anda harus ngakali dengan batu dan sebagainya itu kalau tidak ada akar yang menonjol, tapi Anda kasih pot tipis. Terpaksa Anda harus ngakali dengan ngasih batu, ngasih lumut dan sebagainya. Itu kan gitu. Nah, sekarang Anda tadi pertanyaan nggak boleh ngakalinya dengan batu, nggak boleh dengan lumut, nggak boleh dengan tanah kan gitu kan? Ya kasih pot yang dalam, selesai. Gitu kan? Ya, enggak. Sepertinya konsepnya ini. Jadi saya kira nih, kalau boleh saya tambah mungkin yang tadi Jota. Ya. Ini kan formal. Iya, Pak. Jadi kan mestinya logikanya kan itu kan perakarannya bagus. Jadi kalau umpamanya ada kira-kira masalah demikian untuk menangani masalah ini seperti apa? Kira-kira itu aja. Cantik gitu, Pak. Ya itu aja jawaban saya. Bisa saja Mas Robert nanti punya pemecahan yang lain, gitu ya. Dan tidak boleh sama pemecahan saya dengan dia. Itulah seni, gitu loh. Itulah seni. Seni begitu harus berbeda. Tapi sekarang yang seakan-akan kita menghendaki harus sama, harus seragam. Enggak. Seni justru tidak boleh seragam. Gitu ya. Kayaknya untuk pertanyaan dari pertama dari Pak Fajri kita belum Ya, di konsep dulu lah. Ya. Lagi apa yang kedua? Ya, Jangan amburadul. setuju. Terus yang kedua lagi ya, pertanyaan dari saya pribadi. Saya menanyakan konsep dari forum diskusi ini di belakang. Itu di bonsai sendiri yang menurut ruang dan waktu. Itu nggak ada yang ngutip pertanyaan ini. Anda kalau kita mau jujur, siapa sih yang tahu? Enggak. Ya, Mas Bordera, acara ini sampai sesudah makan siang masih ada satu sesi lagi. Anda baru 10-20 menit Anda minta semuanya dibahas. Wah, celaka ini gitu ya. Atau itu yang kedua, ini bukan sistem perkuliahan yang kurikulumnya umum. Sejak awal sudah ditegaskan oleh Mas Robert sebaiknya cair, gitu kan? Jadi tidak apa-apa. Coba begini loh, orang ketika lagi nafsu nanya, gitu, tapi disuruh nyegah dulu. Nanti begitu sudah dia kasih kesempatan, lupa, gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi biarin apa nafsunya anak-anak itu berkembang, gitu. Itu bagus untuk seni kayak begitu itu. Ya memang kemudian agak celakanya terjadi agak tidak ikut gitu kan? Enggak apa-apa.
Anda yang nanti bisa ngurutkan sendiri gitu kan. Ya, jadi yang kedua, kalau depannya sini gitu kan, maka nanti arahnya begini. Anda tinggal rasakan kira-kira dari bentuk apa kesan ruangnya itu lebih kuat mana dari sini dengan dari sini. Saya sekali lagi tegaskan, tidak ada yang salah dengan kita mengambil posisi yang manapun juga. Saya hanya bicara berbagai alternatif. Alternatif kedua dari sini kan, alternatif pertama sudah jelas kan ini. Masih ada alternatif ketiga, gitu ya. Bagaimana kalau depannya sini? Menarik juga, kenapa tidak gitu kan? Misalnya agak miring ya. Kalau dari sini sebentar, anggaplah depannya ini persis pojokan. Loh, aku nggak seneng kalau kepala agak belakang. Tadi kan alternatif kedua kepalanya belakang kan? Aku pengen depan banget, boleh. Tapi coba ini masuk dulu ke dalam. Baru. Nah, itu yang disebut dengan dimensi. Keluar masuknya itu. Kalau ini yang dari sini tadi kan, ya gini, tapi ini flat ini flat. Ya. Tapi kalau ini tadi, wah ya lah, posisi, ya macam-macam. Cuma tentu, terus Anda tidak bisa mengubah begini saja selesai. Enggak dong. Ininya kan harus disesuaikan. Ini misalnya agak sana dan sebagainya, gitu kan? Nah, saya singgung sedikit soal seni hidup. Gitu. Pertama ya pohon ini juga hidup. Nah hati nih. Sekarang ini hidup, yang nonton orang hidup. Maka supaya kelihatan ada interaksi, maka harus kita munculkan satu faktor interaksi antara yang hidup berupa tumbuhan dengan hidup berupa penikmat itu. Satu faktor yang menyebabkan terkesan ada interaksi. Nah itu yang namanya komunikasi. Problem utama pembuatan bonsai adalah bagaimana bonsai ini bisa berkomunikasi atau terkesan ada komunikasi, atau bonsai ini komunikatif dengan si penikmat. Banyak bonsai yang bagus tapi tidak komunikatif dengan penikmat, sehingga ketika orang nonton hanya sebentar kemudian tidak membuat orang yang menikmati itu tertahan. Banyak sekali bonsai yang kayak begitu, banyak istimewa, sebetulnya ini istimewa apa kreasinya, tapi hanya satu saja hal yang itu sebetulnya kelihatannya sederhana tapi sebetulnya vital sekali, yang menyebabkan kesan komunikatif itu hilang. Nah, saya akan analogikan dulu dengan cerita ini. Oke, kasih. Ini ada orang nih berdiri di sini nih, ya. Saya jauh. Terus dia tahu saya jalan, dia manggil saya, please, gitu ya. Saya kalau dipanggil terus, oh ya apa, saya tetap melihat ke sana, komunikatif enggak saya gitu? Tidak. Dia pasti tersinggung. Karena tersinggung kemudian dia akan berpikir, nggak kenal kamu, nggak patenan, gitu kan? Sama bonsai juga begitu. Kalau sekarang di sini penikmatnya, tapi bonsainya tidak memperhatikan si penikmat, gak delok kowe gak patenan. Problemnya kemudian, kalau dia, bagaimana supaya saya komunikatif? Padahal saya sudah ke-12 kan? Bagaimana saya supaya komunikatif ketika di nama saya disebutkan oleh si Norken yang sudah berdiri di sini, maka saya harus nengok. Nah, wanitiro kan gitu ya. Jadi komunikatif itu mata dengan mata. Pertanyaannya, matanya manusia jelas si penikmat itu. Apa yang mewakili bonsai untuk matane bonsai kuwi, gitu kan? Matane bonsai gitu kan? Nah, matanya bonsai itu diwakili
yang disebut dengan lidah. Biasanya, oh ini percabangan, tangan pertama, tangan kedua, lidah. Itu yang paling ujung kan? Misal saya anggap depannya sini, lidah kita akan ke sana. Saya nampak dari sini, pasti ada kesan tanpa sadar. Barang ini kayak mengabaikan saya. Didelok kok malah dia nyingkur gitu ya, bahasa Jawanya gitu. Duh, bahasa Indonesianya apa ya? Didelok kok malah nyingkur itu apa ya? Hah? Dilihat apa, diperhatikan kok malah dianya ngacuin kita gitu kan? Nah, yang menyebabkan bonsai kita sebagai penikmat itu merasa ada komunikasi atau tidak dengan bonsai itu ditentukan oleh lidah-lidah dari setiap cabang bonsai. Ini belum pernah diungkap oleh buku manapun juga. Soal bagaimana membuat bonsai yang komunikatif dengan si penikmat. Gitu. Tapi lain. Kalau ini misalnya di sini, kalau saya melihat di sini kan ini sudah kayak mendahului saya kan. Lain kalau ini saya tengok dia kayak memperhatikan. Dan setiap lidah-lidah dari setiap cabang usahakan menengok kira-kira posisi penikmat itu akan jauh bonsai Anda terasa lebih komunikatif. Gitu. Nah, itu hidup kan. Ya, wis loro loh ya, seni bonsai, seni hidup ya. Nah, yang menembus ruang dan waktu urusannya DE. Ya dunia lain itu soalnya. Saya masih normal gitu ya. Nah, yang nggak normal itu kan ini gitu ya. Wis kon bagian kuwi menembus ruang dan waktu gitu. Oke, masih ada setengah jam ya. Kita lanjutkan karena kebetulan ini yang diceritakan. Meja bisa ditarik ke belakang dikit kan? Mau ditarik? Objeknya sama, isunya sama, cuma penanganannya, pendekatannya bisa beda. Tadi Pak Sulis bercerita mengenai sudut-sudut pandang atau muka yang berbeda. Nah, ini ada satu hal yang selalu saya utarakan di setiap kesempatan, yaitu ada satu mindset yang selama ini saya anggap salah kaprah. Bukan di Indonesia tak saya, di seluruh dunia, yaitu tentang apa yang kita artikan muka. Makanya orang bilang kalau orang bonsai itu orang yang suka cari muka, gitu kan? Pertama, apa yang dia lakukan adalah cari mana mukanya, mana depannya. Nah, sekarang saya analoginya gampang. Kalau tadi Pak Sulis dengan kita yang cara yang berbeda, nah saya punya analog yang sebenarnya prinsipnya sama. Yaitu saya selalu menganalogikan desain bonsai itu dengan badan saya. Itu dengan tadi Pak Sulis kan cerita mengenai bagaimana dancer segala macam, terus yang suka terbuka, kan? Nah itu prinsipnya sebenarnya sama. Begini, saya mau tanya, kalau saya berdiri demikian, muka saya mana? Mana muka saya? Mana? Ini dong. Nah, kalau saya berdiri demikian, depan saya mana? Mana? Mana Bu? Sini. Sini, depan saya. Nah, ini yang mindset yang ingin saya berubah. Kita selalu beranggapan bahwa yang namanya depan adalah depan secara harafiah, secara literary. Bahwa depan itu dalam kamus, depan itu ya harus depan yang dimana kelihatan semuanya, yang secara harfiah itu berangkat itu bahwa ini adalah depan muka saya. Padahal dalam desain, bukan desain bonsai saja, tapi semua desain, kalau namanya depan, sebenarnya itu depan bukan arti depan dalam tanda kutip seperti apa yang kita lihat di kamus. Tapi depan dalam satu desain adalah sudut pandang, di mana kita men-set sesuatu karya dengan harapan orang melihat kita dari sudut tertentu. Nah, makanya kenapa kita pakai pot? Kemudian kenapa pot itu selalu kalau dari depan itu kita ambil sudut-sudut yang secara umum, secara awal bahwa sudut ini yang depan, paling tidak bukan dari sini, gitu kan? Nah, kenapa kita ini? Karena kita sudah men-set dari awal, kita mau menunjukkan kepada orang bahwa dari sudut inilah saya mau orang melihat saya.
Kemudian Pak Sulis tadi juga menceritakan bahwa dengan satu bahan yang sama itu sudut pandangnya kan bisa berbeda-beda. Nah kemudian sudut pandang yang berbeda, otomatis tadi Pak Lee sudah menyebutkan bahwa dengan muka yang beda, maka penanganan lidah-lidah, penanganan komposisinya juga akan berbeda. Kenapa? Kita semua tahu berbeda. Nah sekarang analognya bagaimana? Nah saya tambahkan dengan analognya saya. Coba yuk bayangkan ini adalah badan saya. Kalau tadi kita bilang ini adalah depan saya. Kalau saya berdiri begini, inilah depan yang saya ingin orang melihat saya. Atau katakanlah ini kalau jadi apa namanya, jadi koruptor atau teroris kena foto kan, kriminal fotonya harus begini dong. Harus dari samping, saudara. Saya kan nggak bisa foto begini, nggak bisa. Harus serius. Nah ini adalah sudut yang kita set untuk dilihat. Nah sekarang coba lihat. Dengan badannya sama, analoginya sama sebenarnya contohnya seperti ini. Karena badan saya begini, ya. Ini kalau saya set dari depan begini, ya, enak nggak dilihat? Ya? Nggak enak. Kenapa? Kehalangan tangannya. Oke, dengan gerak yang sama persis, dengan gerak yang sama yang persis, kalau saya robah, lebih enak nggak dari tadi? Masih nggak enak, tapi lebih enak nggak? Lebih enak. Kenapa? Lebih enak. Padahal kan geraknya kan sama, saya nggak berubah gitu loh. Nah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kalau kita mendesain bonsai, yang pertama kita cari depannya. Nah depannya yang kita cari, karena orang susah nih, itu semua cari depan tuh gimana caranya, mana yang paling enak gitu loh. Nah di dalam bonsai itu sudah tadi Pak Sulis katakan, belum tentu ada satu yang terbaik. Terbaik adalah menurut kita, menurut preferensi kita, terus menurut niat kita, sudut mana yang kita mau tampilkan. Artinya apa? Setiap sudut yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda, memberikan mimik yang berbeda. Contohnya ada. Ini mimik apa nih? Ya, ini mimik apa nih? Tapi kalau saya begini, ini kan mimiknya ada beda. Ada sesuatu gerakan yang ingin saya sampaikan, gitu kan? Benar gak? Nah ini kan memang belum enak. Tadi katakan belum enak. Nah kalau kita tahu bahwa belum enak, kenapa gak enak? Karena setiap gerakan sama juga desain bonsai dengan badan juga. Setiap gerakan kalau kita membuat menjadi enak, ini kan berdesain kan? Menjadi enak, apa yang kita terapkan? Adalah komposisi. Nah, komposisi melibatkan apa? Komposisi melibatkan elemen desain. Elemen desain kalau analoginya badan saya, elemen desain saya di mana? Badan, tangan, kaki, kepala. Ini adalah semua adalah elemen desain. Nah, kalau saya geraknya berbeda, seperti tadi Pak Sulis katakan, kalau geraknya beda, penanganan cabang daunnya akan beda. Artinya apa? Artinya penanganan elemen-elemen desainnya juga harus beda. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan komposisi yang enak, harmonis. Lebih lanjutnya seperti apa? Kalau tadi ini gak enak, supaya enak bagaimana? Umpamanya, ya dong? Umpamanya kaki saya robah dikit, tangannya robah dikit, daripada begini gak enak, saya robah dikit. Kepalanya mungkin yang tadi dari begini, saya set begini. Lihat. Nah ini adalah apa? Cabang, ranting, perdaunan, termasuk kalau perlu memang kepalanya harus ada di sini, ya silakan. Ya kan? Tapi kepalanya kita analogikan, katakanlah yang mereka selalu sebutkan mahkota. Dan tadi juga kita sempat ngobrol kemarin mengenai mahkota, nanti kita juga akan cerita siang ini. Nah ini adalah salah satu contoh analogi saya waktu dalam desain bonsai. Kalau kita bisa mengerti cara analogi dengan badan kita, waktu kita mendesain bonsai itu akan jauh lebih mudah. Nah, di dalam desain komposisi apa saja termasuk bonsai, apa yang kita perhatikan adalah komposisi yang memberikan satu keseimbangan yang harmonis. Jadi kayak seperti tadi gitu ya. Kalau saya gini kan nggak enak karena dari sudut sana tidak ada kelihatan komposisi. Karena ini biarpun banyak gerak, tapi yang Anda lihat adalah satu garis lurus.
bener nggak? Tapi begitu saya putar depannya, ini sudah ada gerakan, sudah ada komposisi. Cuman komposisinya ininya masih gak enak. Kalau saya robah ke sini akan beda lagi kan? Mungkin gerakannya akan saya harus set lagi elemen-elemen komposisinya saya robah lagi untuk mendapatkan mimik. Ini sama, pohon yang kita desain bonsai dari sudut yang berbeda, yang kita tambahkan juga akan mimik pohonnya juga berbeda. Pohon juga punya mimik, maknanya juga ada beda. Kemudian juga dia akan memberikan suatu nuansa atau suatu pesan yang beda juga untuk menyatakan kira-kira dia di mana dia hidup kalau di alam nyata. Nah, dari sudut yang berbeda dia akan mencerita kronologi yang berbeda juga. Ini kira-kira analog yang selalu saya sampaikan. Nanti siang ini juga kita bisa tambahkan lagi. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Waktu kita sangat singkat, memang banyak sekali yang ingin kita sampaikan, tapi ini satu kesempatan pertama, nanti banyak yang kita bisain. Jadi makanya saya minta teman-teman bawa bahan, jadi dari bahan yang ada kita bisa langsung kita discuss. Ada pertanyaan?